Ya, ya, saya ulang lagi di sini ada kelas pertama, ya, kelas kedua. Ini batas bawah kelas pertama, batas atas kelas pertama, ya. Ini batas bawah kelas kedua. Ini ada kelas kedua. Batas bawah kelas kedua, batas atas kelas kedua. Nah, kemudian di sini ada pengertian tepi bawah, ya. Tepi bawah dari mana? Tepi bawah. Batas bawah dikurangi setengah, ya. Jadi di sini kalau ada tepi bawah maka batas bawah dikurangi setengah jadinya 52 dikurangi setengah 51,5, 51 setengah. Batas atas ini ya ini 58. Ada pengertian tepi atas. Tepi atas itu apa? Tepi atas itu batas atas ditambah 0,5. Kalau yang tepi bawah dikurang, kalau yang tepi atas ditambah. Berarti 58 ditambah 0,5 ditambah setengah sama dengan 58 setengah. Nah, kita hanya menggunakan ini. Ya, ini untuk apa? Sama sebenarnya ya. Rumusnya banyak ya. Bisa menggunakan yang batas bawah, tepi bawah, bisa menggunakan yang batas atas, tepi atas. Tapi kita nanti akan menggunakan batas bawah dan tepi bawah saja. Jadi yang untuk yang apa itu? Yang atas, batas atas nggak bisa digunakan. Ya, ini saya kasih ini ya. Ini yang kita gunakan di ini. Yang banyak kita gunakan A ini. Nah, ini yang ini nggak usah, nggak usah. Nah, sekarang kita tadi sudah paham interval kelas ya. Ini ada 7 ya, 7. Jadi interval adalah sama dengan ya, jumlah data adalah jumlah jumlah angka ya, jumlah data, jumlah jumlah data aja ya, jumlah data ya. Jumlah data pada tiap kelas, pada tiap kelas. Gini ya, mahasiswa. Nah, ya. Interval kelas adalah waduh kok mepet ini. Gini ya. Coba ini kalau mau enggak kalau dijadikan satu nih di segini. Oh, nggak mau, nggak mau, nggak mau. Jangan, jangan. Ini sendiri, ini juga sendiri. Maklum. Ya, gini aja lah, biar aja. Ya, pokoknya antum paham istilah interval kelas. Sekarang kita akan mencoba untuk mencari rata-rata untuk data kelompok. Kemarin kita sudah belajar rata-rata untuk data tunggal ya. Kita ambil ini ya, mahasiswa. Kita ambil ini, kita copy dulu. Ya, nah, mencari means ya, data kelompok. Copy. Ya ini, sudah dapat. Caranya gimana ya, mahasiswa? Caranya gimana? Ya, ada rumus, nanti coba saya buatkan rumusnya. Admit Alim Miftahul Fahmi Muhammad Furqan. Ya, saya buatkan rumusnya ya. Saya coba buatkan rumus ini. Saya ambil dari sini. Coba ini ada ini, nanti di sini ada bawah ini. Berarti harus saya kinikan ini. Harus saya kecilkan. Apakah ada? Ya, ada yang sholat asar. Daerah ini ya, tengah ya. Ini antum lihat di sini. Ada home, insert ya. Kemudian antum tekan insert. Nah, kita akan peragakan membuat rumus ya kemarin ya. Insert ini ada pilihan ya. Question ya. Coba saya sekali lagi.
Nah, ini muncul equation-nya. Tapi nanti kalau saya nggak bisa lihat ininya ya, tetap saya ketik aja. Saya nggak bisa lihat ininya. Terganggu saya. Insert antara sini ya. Insert ini, insert. Sini kita ambil yang equation. Nah, equation. Maka kita akan dapatkan permintaan untuk memilih ya equation-nya mana. Coba kita membuat pilihan. Biasanya di sini ada pilihan. Equation ada pilihan biasanya. Sebentar, nggak muncul pilihannya. Nggak muncul, nggak muncul, nggak muncul, nggak muncul. Oh, limit ini. Ya sini aja ya, tulis ya di sini ya. Saya ketikkan aja nggak apa-apa di sini. Saya ketikkan aja. Ah, jadi misalkan di sini adalah insert ya, insert question. Ini misalkan ini kita kasih means. Mean, nah gini ya, means. Ini kita hapus dulu. Kita hapus, kita ganti dengan ini ada rumus pakai yang ini. Pakai yang ini nggak salah. Nah ini. Ini, kemudian ini kita kasih pilih yang kurung. Kurung yang ini ya. Nah ini ada dua. Ada dua nanti ini. Di sini kita bisa tambahkan ya. Berarti XI. Ini ya, kita bisa masukkan ke yang ini. Kurang. Kayaknya juga butuh gini lagi. Betul. Kemudian saya kayaknya butuh sigma di sini ternyata ya. Butuh sigma di depan ini. Jadi butuh seperti ini. Ah, ini berarti butuh ini. Ah, panjangkan biar di sini saya hilangkan. Yang ininya saya hilangkan. Ini XI. X di sini I. Afwan kalau kecil ya nanti kita besarkan habis ini insya Allah. Dikurangi dulu XI. I-nya I kecil. I kecil. Dikurangi XI. Besar lagi tengah XT. Sini XT. Oke, di kotak kecil tengah itu artinya dibagi N. N-nya N besar ya. Nah, kemudian ini saya hapus yang ini. Saya nggak tahu ya. Ini nggak gelem. Terus sigmanya gimana cara munculkannya? Oh, nggak pakai apa-apa ya. Ini pakai ini terpaksa ini. Titik gimana? Titik aja. Titik ada kali coba. Nah, ini habis. Bukan kali ya. Bukan kali itu. Bukan kali. Karena ada jumlah itu. Nah, salah ini. Salah awalinya ini ya. Salah ngawalinya ini. Terus apa boys? Salah ngawalinya ini. Coba ini bisa nggak saya masukkan ke dalamnya ini?
Salah mengawalinya mahasiswa. Ya jadinya begini. Wes, salang lagi lek ngono. Ini kurangi, kurangin lagi, dikasihin lagi. Dah wis, baru yang akhirnya dihapus ini. Ini dihapus yang atas. Nah, baru ini ya. Ini X, ini X yang kecil, Y kecil, X lagi. Ini yang ini dalam yang kecil T. Nah, N, sudah. Kita coba saya besarkan. Saya bawa ke angka berapa? 16. Nah, ini. Biar antum bisa paham. Nah, ini ya, mahasiswa. Ini rata-rata. Untuk data kelompok ya, XI dikurangi XT dikurangi. Oh, keliru apa? Keliru, bukan keliru. Bukan XI ya. Bukan XI ternyata. Frekuensi. Hapus. Hapus lagi, keliru saya. Ternyata mau sederhana sekali ya. Berarti F frekuensi dikali itu titik ya. Dikali XT. XT mahasiswa keliru sih. Ini. Saya butuh ini. F1. Nah, ini. Loh, keliru lagi. Keliru. Di sini harusnya. Nah, di sini. Ini XT. XT itu apa? X tengah ya. Nilai tengah. XT, nilai tengah. Ya, ini saya kasih titik. Tengahnya ini artinya dikali. Yang ini titik yang ini saya hapus. Yang di sebelahnya ini saya hapus. Oh, nggak bisa. Ini titiknya cara ngapus titiknya gimana nih? Coba bisa nggak nih? Bisa nggak nih? Bismillah. Oh, bisa. Ini. Nah, ini mahasiswa ya. Jadi, frekuensi dikali nilai tengah dibagi dengan N. Mana frekuensi itu ini? Ya, frekuensi. Ya, mana nilai tengah itu? Ayo coba kita cari nilai tengahnya. Kita cari nilai tengahnya ya. Ini kita ngasih XT ya. X tengah, nilai tengah. From yang subscript ya, subscript T artinya tengah. Nah, yang ini nanti di sini F dikali frekuensi dikali nilai tengah. XT. Nah, gini kayak tadi. XT. Nah, ya. Coba dilihat di sini. Nilai tengahnya di antara 52 sampai 58. Berapa? Angka berapa? 52, 53, 54, 55, 56, 55. 57, 55 gitu ya. 55 gini ya. Kemudian ini 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65. Nah, jadi ini ditambah 3 jadi 55, berarti ini juga tambah 3 berapa? 62. Gitu masuk ya. Jadi kalau ini ditambah 3 juga tambah 3. Maka yang lainnya juga insya Allah
Sama ya. Jadi kita coba di sini kita sampai kita klik di kanan, letakkan kursor di kanan bawah sampai muncul tanda tambah, ditarik ke bawah. Nah, ketemu nanti nilai tengahnya masing-masing ini. Jadi 52 tambah 3 55. 59 tambah 3 62, 66 tambah 3 69 dan seterusnya. Nah, kemudian kita mencari F kali X-nya, ini frekuensinya, kali X tengahnya. Nah, ini kali ya. Letakkan sama dengan sini. Letakkan sama dengan. Kemudian kalau ingin kita ngalihkan ini, diklik aja sini. Klik 2. Nah, ya. 2 itu apa? Sel D72 ya. Sel D72 itu 2. Ya, ya. Dikali berarti pakai shift 8. Muncul bintang. Ya, bahasa Excel itu berarti dikali. Shift 8 muncul bintang. Terus dikali ini, nilai tengahnya yaitu klik ini 55 ini. Ya. E72. Nah, sudah kan? Nah, setelah itu kita nah, tombol ini kliknya kita tekan. Nah, 110 ya. 22 kali 5 sebenarnya 110. Kemudian untuk yang bawahnya sama ya. Sampai kita berikan kursor, kita letakkan kursor di kanan bawah. Kemudian sampai muncul tanda tambah, kita tarik, kita blok ke bawah. Nah, itu hasilnya. Dapat ya, mahasiswa. Nah, kemudian setelah itu kita mencoba masukkan ke sini rumusnya ini ya. Sudah dapat nih sigmanya belum? Sigma itu artinya jumlah. Ya, ini data pertama, ditambah data kedua, ditambah data ketiga, tambah keempat, tambah kelima, keenam, tambah ketujuh. Seperti tadi pakai AutoSum. Ya, boleh pakai formula langsung di sini AutoSum. Sum di sini, antum lihat cek di sini F72 ya. Ini F72. Oh betul F72. Sampai dengan F78. Ini F. Ini 78. Oh, betul ya. Berarti sudah benar, maka di oke sini. Nah, itu hasilnya 6010. Ya, Mas ya. Ya, sudah selesai ya. Ini sigmanya nih. Jadi kalau mau dikasih lambang seperti ini. Kasih lambang, kasih ohm. Hmm, sigma ya. Kasih lambang itu di sini agak agak apa memang sedikit ribet, tapi kalau sudah terbiasa insya Allah tidak susah ya. Dari sigma di sini ada nggak sigma di sini? Waduh, udah ada. Dari mana ini sigmanya? Coba saya cari ke atas, kalau nggak ada dilewati aja ya. Yang penting kita ngerti. Ya nanti aja. Ya kita tinggal aja, Mas, nggak usah cancel aja. Cancel wes. Pokoknya ngerti sigma ini. Ya, ada jumlah. Ini hasilnya. Kemudian kita atau mungkin bahasa lainnya ya. Bahasa lainnya sigma itulah total. Total jumlah ya. Dalam satu tulis garis. Dimasukkan ke sini ke rumusnya. Berarti kalau kita mencari min di sini ya, ini dikecilkan aja. Ada sama dengan di sini ya. Kita letakkan kursor di sini sama dengan maka nanti jawabannya akan muncul di sini. Min tadi ini dibagi dengan n-nya. N-nya adalah 7 ya. Berarti diklik aja ini, diklik. Sudah F79. Ini F, ini 79, berarti angka ini dibagi dengan N. Ya, dibagi berarti pakai garis bawah, garis miring, garing. Dibagi dengan N-nya 7 ya. Antum boleh klik di sini 7 boleh, antum tulis manual boleh sama aja ya, 7. Kemudian di enter. Nah, itu hasilnya yaitu 858, bener enggak kira-kira nih? Rata-ratanya adalah 8, salah ya, Mas ya. Salah. Karena apa salahnya? Rata-rata itu kan data tertinggi, terendahnya 652, tertingginya adalah 100. Maka rata-ratanya di antara 52 dan 100, tidak mungkin lebih dari itu. Ya ini berarti kan 858,757 di atas ini. Ya salah. Berarti coba dicek di mana salahnya. Ini F79 ini.
ya dibagi dengan frekuensi. Ya, salah ya ternyata ya. Bukan ini yang termaksud n-nya. N-nya termaksud adalah ini. Keliru di sini. Berarti saya koreksi ya. Antum lihat klik di sini. Ya, saya hapus ini hapus dibagi dengan ini frekuensinya ya. Jumlah datanya kan 80. 80 betul. Ini nah ya baru ini insya Allah nih betul. Nah diklik ya. Nah, nggak mau. Oh mau ya 75,125 ini mahasiswa. Ya, ternyata saya juga bisa bisa lupa ya walaupun kita sering menggunakan ternyata juga bisa lupa. Nah, nanti antum juga mungkin beberapa kali antum sering-sering nanti nggak lupa. Nanti kalau antum sudah agak lama tidak menggunakan lupa. Seperti ketika nanti antum mau mengerjakan skripsi kan lama ini paling nggak 2 tahun lagi. Nggak sampai ya. 2 tahun lagi ya mungkin ya. Nah setelah lagi itu kan 2 semesteran tuh kita nggak menggunakan Excel maka akan sedikit lagi apa mencoba-coba dulu ya. Dicoba lagi sedikit-sedikit. Ini adalah rata-ratanya ya. Kalau ini benar karena apa di antara terendahnya yaitu 52 sampai tertingginya 100. Jadi nggak mungkin dia kurang dari 52 ya mungkin 50 atau mungkin di atas 100 atau 105 itu nggak mungkin. Itu pasti salah. Ya seperti ini tadi. Kita ke kelompok pertama tadi ya. Ini jambu ya ini. Nggak mungkin dia rata-ratanya tuh eh, misalkan lebih rendah dari 3 dan lebih tinggi dari 12. Nggak mungkin ya. Jadi datanya pasti dia di antara 3 dan 12. Rata-ratanya tadi. Berapa ini kemarin? Rata-ratanya saya enggak gitu lupa ya. Dihitung. Ini ya untuk data ini ya. Berapa kemarin datanya? Coba saya ingin ulang lagi coba. Kalau nyari rata-rata ini gimana? Tak insert ya, tak insert biar bisa ke bawah. Nah, coba saya tanyakan ini kalau mencari rata-rata ini gimana? Pakai rumus ini. Formula Pakai rumus ini ya. statistik average. Nah, tapi iya betul-betul. Kalau average-nya eh sebentar. Di sini ya average mungkin ya. Tata dari ini ya. Average ini mungkin nggak salah ini. Kalau average-nya kan kemarin ketika datanya anaknya itu masing-masing dapat satu, dapat satu, dapat satu, dapat satu gitu ya, dapat satu ya, masing-masing dapat satu. Kalau anaknya dapatnya ini yang jambu 3 ada 2 anak, jambu 5 ada 4 anak itu beda ya, itu pakai average. Tapi kalau yang jambu 3 1 anak, jambu 5 1 anak ya, jambu 8 juga satu, itu pakai average. Tapi kalau gini kayaknya belum nyoba saya. Coba dulu ya, nanti kita tes pakai average ya. Pakai ini dulu, rumus ini. Ah ini data tunggal termasuk. Oh, ini keliru-keliru. Harus apa? Saya harusnya sih ini harus nambahi untuk masih ingat ya. Yang ini tidak bisa pakai gitu ya. Saya harus kasih rumus baru ini. Saya harus kasih rumus baru. Ya. Tak suruh ke bawah aja. Nah ini biar saya ke atas. Nah, gini mahasiswa. Saya harus kasih rumus baru ini. Gimana caranya nih? Caranya kita membuat rumus baru. Bukan ini ya. Saya bandingkan ya, tak bandingkan. Ini berarti pakai ini nanti rumusnya. Seperti ini. Mirip seperti ini. Mirip seperti yang data kelompok ini. Mirip ya. Ini tak kopinya dulu. Bisa enggak saya copy ini? Bisa saya copy. Untuk kita membandingkan. Ini saya juga kelewatan ini. Pas tuh. Nah, ini ya Mas ya. Yang ini beda dengan ini ya. Ini ketika dia frekuensinya cuma satu. Nah ini frekuensinya kan tidak satu. Jadi ada apa jumlah jumlah
Jambu 3 itu ada 2 anak ya. Ini berarti frekuensinya ini di sini 2 ini ya. Ini seperti F ini berarti ya. Ada 2 anak gitu ya. Kemudian totalnya ini nih berarti di sini jambu itu seperti kalau misalkan ini data adalah X. Misalkan data di sini ya. Sama dengan X data ya. Dapat jambu 3. Kalau ini kan jumlah yang dapat seperti F. Nah, maka di sini totalnya di sini adalah seperti ketika mengalihkan kita F dikali X. F dikali kasih titik ya. X gini. Maka 3 kali 2 6, 5 kali 4 20 seperti itu Mas. Nah, gini kan. Maka ini pakai ini seperti ini. Kita coba ya, kita coba apa? Kita nanti mudah-mudahan nanti bisa mencoba yang pakai average. Jadi nanti bilang pakai average. Coba aja. Gini. Nanti kalau kita nyari rata-ratanya, ini cari ini dulu. Bentar, tak insertnya dulu biar mudun, biar turun. Nah, ini dicari totalnya dulu kayak tadi ya, pakai sum. Ya, pakai sum formula sum ya. Ini sudah E44 E44 eh berapa ini? E38 sampai E44 ya. Jadi E38 sampai E38 ke 9 sampai 44. Di blok ya, saya blok ya. Saya blok sampai sini ya. Sampai sini ya, sampai 6 aja nih. Ada yang hilang apa enggak ini? 24 ada yang hilang kayaknya nih. Nah, ini coba. Begini ya, saya enter. Oh, ini ada yang hilang ini. Ya, ada yang hilang ini. Ada yang hilang enggak nih mahasiswa? Lupa saya ini. Ketujuhnya ada enggak ya? Coba sih. Saya cek ke atas. Aslinya. Oh, enggak ada, enggak ada. Enggak ada. Berarti ini enggak sampai ini. Ya, berarti ini enggak sampai ini. Ini enggak sampai ini. Ini enggak sampai ini. Oh, berarti totalnya sudah ketemu ya. Totalnya sudah ketemu yaitu 142. Ya. Nah, di sini saya mau membuktikan bahwa rata-rata itu adalah di antara 3 dan 12 ya, tidak boleh kurang dari 3 dan tidak boleh lebih dari 12. Coba ini saya mau buktikan dulu sini ya. Ini sudah dihitung, totalnya adalah 142 di total semuanya ya. Ini totalnya ini ya. Total sigma. Total gini. Kemudian saya coba di sini saya berikan nilainya sama dengan ya. Maka di sini ini langsung ya 142 dibagi 18 ya sama dengan klik ini ya 142 dibagi garis bawah garis miring 18 ini karena total frekuensi 18. Nah, ya kemudian kita enter adalah berapa itu 7,888. Iya, jadi ini saya membuktikan bahwa rata-rata tidak boleh kurang dari 3 dan tidak boleh lebih dari 12 antara 3 sampai 12 itu di sini 7,888. Ya, kalau ingin mengurangi digitnya biasanya dalam skripsi itu hanya 2 digit, maka dipakai ini ya. Ini tadi. Jadi ini 1 digit, biasanya pakai 2 digit. Nah, gini. Nah, ternyata ini kita untuk yang ini rumusnya bukan ini ya, ini bukan, ini dihapus ya. Ini untuk rumus yang kalau frekuensinya cuma 1, ini ya, ini yang frekuensinya cuma 1 ini ya. Cuma anak 1 dapat jambu anak A, dapat 3 anak B dapat 5. Jadi frekuensinya yang dapat 3 1 anak, dapat 5 1 anak, dapat 8 1 anak, itu pakai average. Nah, sekarang kita coba antum tadi mencoba untuk yang menggunakan average coba ya. Enggak apa-apa, saya ingin membuktikan aja kita enggak apa-apa. Average ya. Nah, berarti pakai formula power function kemudian average. Nah, yang di average yang ini. Yang ininya. Nah, ini ya, ini. Bukan ini bukan ini totalnya, jadi yang ini. Coba bisa enggak? Bisa enggak? Saya kok nggak yakin salah nih, insya Allah salah. Karena nanti kalau ini yang di average nanti
seolah-olah pembaginya cuma 6, ya, pembaginya 6. Ini nanti kalau dibagi nih jadi besar banget, tapi dicoba aja nggak apa. Coba aja ya, coba aja nggak apa. Nah, kemudian diklik, oh, keliru kan? Klik, nah sini adalah, nah beda ya. Dia lebih dari 12, jadi tidak bisa menggunakan average untuk yang frekuensinya lebih dari 1, ya. Tidak bisa ini, ya. Eh, untuk average itu untuk kalau yang datanya anaknya cuma satu, yang dapat dua cuma satu, dapat lima cuma satu. Tapi kalau yang dapat ini tadi, yang dapat tiga ada dua anak, dapat lima ada empat anak, maka beda, ya. Tidak bisa pakai average, harus pakai ini, ya. Insya Allah juga sedikit kita ada tambahan langkah-langkahnya. Seperti ini akhirnya, seperti yang rumus ini. Ya, ini kita dapatkan means-nya. Ada yang mau ditanyakan sejauh ini, mahasiswa? Sebelum kita lanjutkan ke median, ya, ke nilai tengah. Silakan, mungkin ada yang mau bertanya. Kita mungkin sampai nilai tengah mungkin terakhir ya mungkin ya, karena mungkin di waktunya juga sudah apa? Sudah menjelang asar. Ya, silakan siapa mau bertanya? Apa Ustaz? Anak Ya, kurang paham untuk dapatkan rata-ratanya Ustaz yang XT 55 itu gimana Ustaz? Tadi ketinggalan Ustaz. iya, oke. Ini kan di antara 52 sampai 58 itu ada nilai tengah. Tengahnya berapa? Kalau antum mengurutkan. Ya, coba diurutkan ya. 52, 53 coba diurutkan ya di sini ya. 52 apa? 52 ya. Kemudian 53 diurutkan aja. Sampai mencapai angka 58 ya. 52, 53. Oh kebanyakan satu. Kebanyakan satu. Ya, dah. Ini kalau antum lihat ini itu nilai tengahnya di mana? Di angka berapa? Tengahnya di mana? 5, 5 kan? Ini kan? Nah, ini menjadi nilai tengah. Ini mewakili kelas pertama, ya. Nilai tengah ini mewakili kelas pertama, ya. Nilai tengah yang ini 62 mewakili kelas yang kedua dan seterusnya. Jadi seperti ketika kita menghitung tadi yang barusan tadi ini. Ya, jadi ini ada frekuensi, ya, ada apa itu nilai X-nya. Nilai X-nya ada frekuensinya. Nah, ini dia nilai cuma satu, ya, X-nya cuma satu, 5, 3, 5, 8. Ini nilainya X-nya. Nah, di sini X-nya nilainya, ya, tidak satu, tapi berupa data kelompok, ya, data kelompok. Jadi kalau misalkan data kelompok, maka kita ingin mewakili agar nanti bisa mewakili satu angka yang bisa mewakili data kelompok tersebut, maka dicarilah nilai tengahnya, ya. Ini tadi ya. Ini ya. Dicarilah nilai tengahnya itu antara 52, 58. 55 ini mewakili ini kelompok pertama. Gitu. Gitu ya, teorinya seperti itu. Oh, XT berarti itu nilai tengah Ustaz. Iya, extend nilai tengah. Tengah-tengah dari masing-masing Kelas. kelas. Iya, kelas, kelompok kelas. Kelompok kelas pertama ini 55. Di kelompok kelas kedua ini 62. Jadi kalau mau ngitungkan gampang ya, 52 menjadi 55 ditambahkan 3 kan, tambahkan 3 berarti semua ini yang bawah ini ditambahkan 3. Nah, cuma 3 ini. Ya, jadi ini ya hasilnya ini. Tadi pakai Excel langsung tanpa dihitung, tanpa kita satu persatu ngitung, cepat bisa didapatkan. Paham ya? Nah, kemudian dikalikan ya, kemudian dikalikan frekuensi, kalikan nilai tengahnya ini. Ini kalau saya klik akan munculnya muncul rumusnya di sini. Saya klik ya. Nah, ini rumusnya di sini muncul di sini. Ya, yaitu D77 ini 2 dikali E77. Ya, ini. Jadi D kali E ini rumusnya 110. Begitu juga dengan yang lainnya 17 kali 62, 11 kali 69, maka muncul di sini. Ini totalnya ketemu 6010, maka mencari rata-ratanya 6010 dibagi dengan 80 ya, sama dengan 75. Jadi ngeceknya itu adalah rata-rata tidak mungkin kurang dari data terendah, tidak mungkin lebih dari data tertinggi. Jadi harus di antara tengah-tengahnya.
Harus di antara kedua nilainya tadi. Kedua nilai paling akhir dan paling awal. Karena kita mencari rata-rata datanya sudah diurutkan. Gitu ya. Sekarang coba kita mencari median untuk data kelompok. Ya, mudah-mudahan waktunya nutut ya, insya Allah. Median. Coba saya buat rumus saja ya. Median, coba saya mau buat rumusnya. Insert ini sama ini anak-anak ya, apa nih ya? Kita berlatih sedikit untuk membuat rumus. Sini media itu apa? Pakai ini aja ya, median aja ya, median ini aja ya, sama dengan nanti di sini ada tepi bawah. Ya, kita sudah menggunakan tepi bawah sekarang. Tepi bawah, tepi bawah. Tadi sudah dijelaskan di depan pengertian tepi bawah ya. Kemudian kita tambah dengan ini ada kita gunakan ini. Kita gunakan yang ini. Ini adalah kurung, kemudian yang ini kalikan KII atau KI, I jangan apa? Oh, kok gini sih? I aja nggak apa? I kecil ya, I kecil. I kecil. I kecil itu panjang kelas interval. Ininya adalah penjumlahan dari ini dulu ya, ini dulu. Ini dikurangi kayaknya juga ini juga ini. Nah, kemudian ini kayaknya juga ini. Ya, gitu. Ya, coba kita masukkan ya. Oh, ini berarti keliru kalau ini. Keliru. Ini berarti pakai ini. Ya. Ini berarti N besar ya. N besar, ganti N besar. N besar, ini 2. Yang ini adalah F. Ini K, oh ya K. Saya belum mengajarkan FK. Kumulatif. Ini adalah F juga, tapi yang I. FI. Ini. Tolong diperhatikan pengertiannya masing-masing ya, Mas ya. Apa itu F? Apa itu F? Apa? Di FK kita pahami dulu satu persatu. Insya Allah nanti kalau paham kita agak ingat ya, nggak gampang lupa. Karena memang ini kemarin ada yang bertanya apakah kita harus hafal rumus? Enggak ya. Kita tidak diminta untuk menghafal rumus karena dimanapun antum kuliah statistik itu tidak diminta untuk menghafal rumus. Tapi yang diminta adalah paham langkah-langkahnya. Ya, coba ini saya copy lagi di sini. Copy lagi. Biar deket ya. Biar deket di sini. Nah, ini. Kita langkah pertama yaitu mencari nilai tengahnya dulu, N per 2-nya dulu. Ya, nyari N per 2-nya dulu, nyari nilai tengah. N dibagi 2. N per 2, N dibagi 2. Nah, gini kan. Nah, N-nya berapa di sini? 80 kan? 80 dibagi 2. 80 bagi 2. Iya. Sama dengan berapa? 40. Nah, ini yang pertama kita dapatkan adalah berarti data ke 80. Jadi kalau ada data urutan data tadi kita punya 80 data. Mana 80 data ini? Nih ya, nih. Ada 8 kali 10 ya, kali 10 nanti 80 data. 80 data ini kita sebentar tak besarkan ya. Halo? Sudah? Suara saya masih jelas ya? Iya, Ustaz. Ya, ini Jelas, 80 Ustaz. data, ini 80 data.
Nah, ini data ini kan. Ini data sudah diurutkan dari yang terendah terkecil. Ini terendahnya di sini. Ya, tertingginya di sini. Kemudian dari 80 pertengahannya adalah 40. Nah, kita nyari data ke 40. Data ke 40 di mana? Coba kita hitung di sini. Ini data yang ini hanya dua. Data 52 sampai 58, data kedua. Berikutnya disusul dengan 17. 2 tambah 17. Data ke 19. 19 tambah 11. Data ke 30. Ini masih 30. Masih 30. Data ke 40-nya di sini. Ya. Setelah 30 tambah 27, oh di sini data ke 40-nya. Ya. Kalau dari atas, kalau dari bawah, 5 tambah 8, 13. 13 tambah 10, 23. 23 ditambah 27. Oh, di sini data ke 40-nya ya. Jadi di sini kita dapatkan data ke 40 yaitu di ini ya, di sini. Ini yang kita nanti kasih warna ya. Kasih warna beda aja. Ini. Ini di sini. Data ke 40-nya ada di 27. Kok nggak bisa tebal ya? Ini kok bisa tebal? Oh, bisa. Jadi data ke 40-nya ada di 27. Nah, maka di sini nanti FI-nya adalah 27. Itu ditemukannya kelas median. Ya, FI itu adalah ditemukannya kelas median. Ya, FI. Nah, ini yaitu ditemukannya kelas median. Yaitu di sini adalah 27. Kemudian apa itu FK? FK itu adalah frekuensi kumulatif apa? Frekuensi kumulatif yaitu frekuensi sebelum ditemukannya kelas median, sebelum 27. Jadi sebelum 27 ada 11 tambah 17 tambah 2, berarti 30. Ya, di sini nanti saya coba saya tulis ya. FK, frekuensi kumulatif. Apa ya ini ya? Nggak apa. Berarti di sini adalah 2 tambah 17 tambah 11. 2 ditambah 17 ditambah 11. Ini mahasiswa ya, ini. Berarti dia sama dengan 30. Nah, ini adalah frekuensi kumulatif. Jadi frekuensi sebelum ditemukannya kelas median. Kelas mediannya ini ketemu. Frekuensi kelas mediannya frekuensinya uh, di uh, 27. Ya, jadi data kedua, data ke-17, data kedua ditambah 17, data ke-19, ditambah 11, data ke-30, 30 tambah 27, data ke-57, 57 tambah 10, data ke-67, 67 tambah ini, data ke-75, 75, data ke-80, pas 80 data. Tengah-tengahnya mana? Yang 40 di sekitar sini. Ya, berarti ini dikatakan ini adalah FI. Ya, coba ini saya tulis ya. FI biar nanti enggak. Sama dengan FI. Frekuensi ditemukannya kelas median. FI. Nah, di sini. Nah, itu FI. Yang ini FK, yang ini FK ya, semuanya ini FK. Ditambahkan semuanya, ini FK. Kemudian sudah selesai semuanya. I-nya dari panjang kelas intervalnya antara 52 sampai 58 yaitu adalah berapa tadi? 7 angka ya, 7 angka. Sudah selesai semua ya, sudah ada tepi bawah. Nah, tepi bawahnya nih. Ya, data ke tadi yang kita gunakan data ini, tepi bawahnya adalah 73. Ya, tepi bawahnya ya. 73 dikurangi 0,5. 73 kita kurangi 0,5. Berapa mahasiswa? Sama dengan 72,5 ya. 72,5. Ini mahasiswa. Nah, sudah ketemu, dapat semua sudah. Tinggal kita ngitung sekarang ya, coba dihitung ya. Dihitung di sini aja. Kita biar nggak jauh-jauh. Ini kenapa nggak mau tadi? Copy.
Master. Yuk dihitung ya, sini ya. Sama dengan ya median. Sebentar ya, mungkin ada yang mau izin, sebentar ya. Ini mungkin ini kita yang teman kita yang apa materi yang terakhir ini. Sama dengan. Nah, sudah. Selalu kalau mau nulis rumus didahului dengan sama dengan ya. Kemudian ini di tik tepi bawahnya berapa? Ada di tik 72,5. Tulis ya. 72,5. Nggak tahu ini saya belum tahu ini Excel saya ini sudah bahasa Inggris atau masih sudah bahasa Indonesia atau masih bahasa Inggris. Kalau koma nggak mau berarti dia harus pakai titik ya. Kalau masih bahasa Inggris dia pakai titik. 72,5 ini ditambah tambah ya. Dalam kurung ini berapa? N bagi 2. Sudah ada 40. 40 dikurangi FK. FK-nya 30 ya. Berarti 40 dikurangi 30. Dalam kurung ya. 40 minus 30. Ini saya tutup, kurung tutup. Ini dikali ya. Dikali ini. Dikali I, dikali pakai bintang ya. Shift 8 bintang. I-nya tadi 7. 7 di sini Mas ya, 7 ya. Kemudian dibagi, ini dibagi kan. FI-nya berapa? FI-nya 27 ya, dibagi berarti pakai garis miring ya, dikasih garis miring kanan bawah gitu cukup 27. Nah, ini ya. Jadi nanti konsepnya gini konsepnya. Nilainya harus di antara 73 dan 79. Dia bisa 74, 71, 75, 76, 77, 78. Jadi tidak boleh kurang dari 73, tidak boleh lebih dari 79. Jadi dia nilai tengahnya berada di sini. Nah, oke ya, sudah cukup. Ini kita klik ya. Kita klik di sini berapa itu? Oh, ada yang keliru itu ya. Ada yang keliru. Apa yang keliru ini? Ya. Apa keliru tadi? Klik ya, ini ya. Berarti ini dia pakai titik. titik. Ini ya. Ke titik. Nah, coba klik lagi. Berapa? Loh, benar ya. Setelah pakai titik dia baru mau. Berarti masih pakai bahasa Inggris, belum di translate. 75. Jadi antara 73 sampai 79. Ini mediannya. Nah, analogi ya, analogi rumusnya ini median. Nanti kalau antum nyari rumus median di internet sama ya. Mau di buku apapun sama. Ya itu seperti ini aja. Pakai tepi bawah. Kalau pakai tepi atas pakai minus ya. Tepi atas ini pakai minus. Kalau tepi bawah pakai plus. Kenapa? Ini tepi bawah maka dia bergerak ke atas. Kalau pakai tepi atas pakai minus. Berarti di sini tepi atas berarti dia bergerak ke bawah. Makanya saya katakan rumusnya cuma satu aja, nggak usah dipelajari semua ya. Pakai yang tepi bawah saja, ya. Nggak usah pakai tepi atas. Tadi kan kita sudah ini kan batas bawah dan tepi bawah saja. Yang ini nggak usah. Cuman antum cukup tahu saja. Ya, ini sudah batas bawah tahu. Langkah pertama nyari n berduanya. Tengah-tengahnya. Kalau datanya 80 maka tengah-tengahnya adalah data ke 40. Nah, dihitung ya. Data ke 40 mana? Oh, ternyata di sini ya. Ini 2 tambah 17, 19, 19 tambah ini 30. 40-nya ini oh di sini 40-nya. Nah, berarti di sini ditemukan FI. Kelas ditemukannya frekuensi ditemukannya median. FI frekuensinya ditemukannya median. Kemudian habis itu F kumulatif ya kelas sebelum ditemukannya median, kelas sebelumnya itu dihitung semua. 11 tambah 17 tambah 2 yaitu 30. Kemudian I adalah panjang kelas interval tadi sudah dihitung antara 52 sampai 58 adalah 7 angka. Kemudian tepi bawah ya. Tepi bawah nih ya 72 dikurangi 0,5 ya sama dengan 73 dikurangi 0,5 sama dengan 72,5. Nah, ini mahasiswa ya. Ya, silakan mungkin ada yang belum paham mau bertanya ya, silakan. Betul? Ada yang mau bertanya? Atau merasa sulit? Sangat sulit? Enggak ya, masuk sulit enggak. Insya Allah gampang kok. Ada rumusnya, Ustaz, aman. Kenapa? Ada rumusnya,
Insya Allah bisa lah. Iya, rumusnya sudah tersedia di buku manapun ya. Antum beli buku statistik manapun atau di internet, insya Allah sama. Jadi yang penting bagaimana antum menggunakan operasi Excel ini. Perkalian tuh pakai titik ya, pakai bintang sih, pakai bintang. Kemudian kalau apa itu pembagian pakai garis miring gitu ya. Kemudian nanti akan ada juga sering nanti kita akan sering digunakan itu nanti adalah menggunakan akar ya. Kapan menggunakan akar? Nanti kita masuk ke standar deviasi. Ya, setelah ini setelah data tunggal, data kelompok, selesai data kelompok nanti ke modus. Nah, mungkin besok kita masuk ke standar deviasi insya Allah. Jadi kita akan berkenalan dengan Excel yang menggunakan akar ya. Gampang sangat ya, gampang sekali, nggak susah kok, gampang sekali kok. Ya, yang penting antum ingat-ingat aja lambang-lambangnya ya, langkah-langkahnya, insya Allah tidak susah. Ya Ustaz, lambang-lambang itu agak pusing Ustaz. Iya, karena tiap buku nanti ngasih lambang beda. Jadi ini I misalkan ya, di buku ini saya pakai I, ada yang pakai K. Nah, itu yang membuat kita agak bingung. Yang penting antum harus paham, I itu apa? I di sini panjang kelas interval. K itu apa? Ya sama, panjang kelas interval. Jadi hanya mungkin ketika buku yang lain dia menggunakan lambang yang dia sukai, ya itu yang kita harus menyesuaikan. Tapi kalau di Anas Sudiono dia pakai I. Kayaknya di Anas Sudiono pakai. Karena yang biasa saya pakai di sini saya buat untuk rumus di sini mengacu kepada bukunya Anas Sudiono biar mahasiswa tidak bingung karena pegangan kita adalah itu. Pertama karena bingung karena pertama antum belum familiar ya, belum terbiasa, belum akrab. Ya, tapi ternyata setelah kita coba tidak sulit ya, gampang insya Allah. Gampang, tidak ada yang sulit. Ini seperti ketika antum membuat program di HP ya, antum mau download aplikasi di HP, itu kan ada langkah-langkahnya, yaitu yang mungkin sama, tingkat kesulitannya sama ya, tidak susah kok. Tidak saya lanjutkan ya, kalau saya lanjutkan ke modus nanti tidak usah dulu. Nah, mungkin nanti kita besok pertemuan berikutnya kita belajar lagi tentang median sekali lagi. Rojaah Ustaz. Ya murojaah, kemudian setelah itu kita ke modus. Mungkin modus itu paling gampang ya, di antara rumus means, median, dan modus. Yang modus itu paling gampang. Nah nanti kemudian kita lanjutkan dengan standar deviasi. Kenapa kok standar deviasi? Saya berikan karena paling sering digunakan ya di ngitung statistik itu paling sering. Makanya saya harus nyampaikan. Tidak susah ya, gampang. Semua itu gampang, insya Allah. Ya. Ana minta tolong ya, absennya di apa itu? Dikirimkan ya lewat screenshot ya, absennya ya. Nanti kalau yang izin silakan bergabung, silakan nyampaikan ke WA, ke grup atau ke Japri. Kalau yang izin, kalau yang sakit juga sampaikan ya, sakit teman antum mungkin belum sempat izin, belum sempat absen, antum paham kalau kondisinya sedang sakit, sampaikan aja. Insya Allah nanti saya tulis hadir biar tidak kehilangan absennya. Oh ini ada yang banyak yang sholat ini ya, sholat juga ini. Sebentar ya, akan tak tutup share screen-nya ya. Saya stop share screen-nya. Sudah? Ya gimana mahasiswa? Ada kendala? Tadi yang saya sampaikan tadi? Gampang ya? Gampang apa gampang? Ayo silakan mau bertanya, silakan ayo. Yang dimaksud datum itu yang mana Ustaz? Data umum ya masing-masing itu. Tiap-tiap data itu datum. Tiap-tiap data. Data pertama, data kedua, data ketiga, datum. Kalau yang seperti itu insya Allah jarang ditanyakan lagi. Siapa ini yang tanya nih? Siapa tadi yang ngomong, yang tanya ini? Sanang Ustaz. Mana namanya nggak muncul? Oh ini. Bismillah ini. Bismillah. Bismillah ya. Ya. Nggak ditanyakan itu. Antum kalau mau nanti di ujian di sidang skripsi nggak ditanyakan.
apa itu datum, apa itu data, enggak. Proses ya, antum nanti yang akan prosesnya. Ya, tapi ketika antum belajar proses otomatis nanti paham ya mana frekuensi kumulatif, mana frekuensi apa ditemukannya kelas interval, mana apa jumlah sampel ya, mana yang disebut dengan apa itu kayak standar deviasi. Insya Allah nanti antum kalau skripsi paham. Karena memang nggak lama, mempelajarinya tidak lama. Nah, yang menjadi lama itu kan karena ketika belajar banyak variasi. Nanti yang kita pelajari itu banyak. Ya, jadi setelah ini nanti kita akan belajar korelasi. Ada beberapa jenis korelasi. Kemudian komparasi. Nah, untuk apa kita belajar semua? Barangkali dari skripsi yang antum buat tadi ada yang cocok dengan statistik jenis ini. Ya, nanti ada yang cocok dengan komparasi. Oh, saya ini cocoknya dengan korelasi. Macam-macam. Ya, apakah bisa dirubah dari korelasi korelasi komparasi? Bisa ya, bisa tapi juga harus disesuaikan dengan perubahan judulnya. Ya, tetap bisa, tidak ada yang sulit. Jadi apa itu lebih ini apa? Lebih kepada eh, nanti itu kita tuh bagaimana kita tuh memanfaatkan ya aplikasi Excel ya. Jadi lebih lebih kepada itu. Jadi tidak ada yang sulit ini insya Allah mudah ya. Ya silakan siapa mau bertanya lagi atau mau apa ada eh, saran-saran atau bagaimana mungkin bisa saya Ustaz, laksanakan. Ya berarti silakan. untuk data berkelompok average-nya nggak bisa sama sekali ya, harus Nggak bisa. manual satu-satu tadi. Betul betul harus Tapi manual. di formula sini ada banyak apa? Pilihan. Average-nya ada banyak average, A average, if ini juga Iya nggak bisa. nggak bisa Average itu. IFS. Iya itu ada data jenis data yang data analog, ada yang jenis Oh, data ada data ini apa itu nggak bisa itu apa ada spesifikasinya nanti ada spesifikasinya kayak apa itu nanti ada standar deviasi ya ada populasi ya ada ada standar deviasi untuk apa gitu ada tapi yang kita gunakan cuman itu saja kok cuman average ya nanti ada corel kemudian ada count ya sum kemudian nanti ada juga STDEV ya STDEV untuk standar deviasi ya kemudian ada test T ya untuk komparasi ya gitu aja jadi insya Allah cukup ya untuk kita mengerjakan skripsi sudah cukup enggak banyak insya Allah tidak banyak kenapa kok Excel itu menyediakan banyak ya mungkin penggunanya ya dari berbagai lapisan dari kalangan akademisi atau dari apa keperluan-keperluan ilmiah yang lain ya dia menyediakannya banyak tapi bagi kita tidak memerlukan banyak ya insya Allah tidak terlalu banyak nanti antum akan lihat kita hanya membutuhkan sekitar 3 atau 4 rumus ya di formula itu nah yang penting adalah bagaimana kita menggunakannya ya setelah tahu rumusnya ini penggunaannya itu yang penting jadi nanti kalau menghitung data tidak keliru ya gitu ya jadi menghitung datanya nanti oh iya saya menggunakan data ini maka saya gunakan rumus korelasi ini dengan apa dengan tepat insya Allah kita menggunakan jenis-jenis statistiknya rumus statistiknya mungkin Excel-nya tadi bisa dikirim ya. oh iya ya yang ini ya sebentar ya Di save terus iya juga tak save dulu ya dikirim. tak save dulu iya saya save sebentar oh, ini berarti masuk kemana ya 8821 oh 8 Agustus ya ya nanti insya Allah habis ini saya kirim insya Allah ya ya ada lagi mungkin yang mau bertanya kalau cukup ya insya Allah perkuliahan kita akhiri semoga manfaat ya nanti antum bisa melanjutkan untuk aktivitas yang lain atau mungkin bisa bantu-bantu ya apa kesibukan di rumah ya bisa apa dilanjutkan ya insya Allah ini akan saya kirimkan apa YouTube-nya seperti biasa ya
saya akhiri para mahasiswa. Mohon maaf jika ada kesalahan, tutur kata saya. Al-afu jazakumullah khair. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.